Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini anugerah Tuhan menambah hari-hari kehidupan kita mengawali bulan Oktober 2025. Sebelum kita masuk dalam aktivitas kita hari ini, kami mengundang kita sejenak bertemu dengan Tuhan lewat renungan pagi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dari firman Tuhan yang mau menyapa kita pagi ini terambil dari Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Orang yang berhutang pasti merasakan tertekan. Terlebih lagi kalau orang tersebut tidak mampu membayar hutangnya. Dia selalu dibayangi rasa takut dan rasa malu. Hatinya tidak tenang, selalu gelisah. Lebih lagi dari itu, hati, pikiran, dan jiwa orang yang berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini mengingatkan dan menyadarkan bahwa kita semua adalah orang yang berhutang. Hutang itu bukanlah hutang materi atau jasa, tetapi hutang dosa. Kita adalah orang berhutang karena kita sudah gagal hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Karena itu kita tidak layak lagi disebut sebagai anak-anak Tuhan, tidak layak menerima segala berkat Tuhan. Kita patut menerima hukuman Tuhan karena dosa kita, yaitu maut. Tetapi syukur bagi Tuhan, kita tidak lagi dibayang-bayangi rasa bersalah karena kegagalan kita itu. Tuhan Yesus sudah menyingkirkan dan membayar lunas segala hutang kita dalam pengorbanannya di kayu salib. Kita telah dibebaskan dari dosa kita. Kita sudah diampuni sehingga kita dapat menjalani hidup kita dengan sukacita. Hal itu juga berarti bahwa tidak ada usaha atau upaya apapun yang dapat dilakukan oleh manusia untuk melepaskan diri dari hutang dosa. Segala ibadah dan kurban tidak dapat menghapuskan dosa kita. Pengorbanan Tuhan Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan dan jalan pembebasan bagi kita dari dosa. Karena itu setiap orang Kristen diingatkan untuk tidak mudah menghakimi sesama. Karena kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada yang benar di hadapan Allah. Tetapi di sisi lain, orang Kristen adalah orang berdosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Untuk itu, setiap orang Kristen harus tetap hidup dalam kerendahan hati. Bersedia untuk saling menerima dan saling mengampuni, termasuk untuk saling mengingatkan agar tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita juga diingatkan agar sebagai orang dan komunitas yang sudah mendapat anugerah, yaitu pengampunan dari Tuhan, kita wajib untuk hidup sesuai firman Tuhan. Ikut serta dalam melaksanakan misi Allah, yaitu memperjuangkan kebenaran, kebaikan, kekudusan, serta kedamaian. Itu semua kita lakukan bukan supaya kita dibenarkan atau diselamatkan, melainkan ucapan syukur kita atas keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Mari kita isi hari ini dengan sukacita, dengan hati yang damai, dan tetap semangat melakukan kehendak Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah mengampuni kami dari segala kegagalan, kelemahan, dan dosa kami. Kami mohon Tuhan, tuntun dan kuatkan kami untuk memakai hari ini menjadi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu lewat perbuatan baik sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Amin.